semakin konvensional transmisi otomatis itu biasanya semakin mudah diperbaiki Om. Nah, mobil ini tidak dinilai dari situ, dari teknologi dan fitur. Terus apa? Nah, komentar gitu ya di salah satu media sosial saya, dia pernah pakai Krista, terus dia ganti Avanza S, dia bilang, waduh, lebih enak. Halo semua, welcome to channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke guys, ngomongin masalah Kijang Krista, apalagi di channel Mas Ban, kalau teman-teman sering ngikutin, kita udah beberapa kali bahas Kijang Krista, bahkan pernah kita compare sama Avanza. Tapi ada yang menarik di konten kali ini Mas Ban sama salah satu jurnalis senior otomotif, ada sedikit perbedaan pendapat mengenai Kijang Krista ini. Halo Om Idai. Halo Mas Ban. Senang bisa tampil di channel Mas Ban. Luar biasa nih Om Idai dari channel Auto Second. Auto Second. Ini salah satu jurnalis senior otomotif. Wah, saya anak baru Om. Angkatannya Fitra ini Om Idai. Luar biasa. Ini ketemu suhu ini kalau di dunia jurnalistik. Nah ini nyambung channel yang kemarin tayang di channel Om Idai. Tuh. Dan ini sekarang tayang di channel saya. Karena menurut saya, kita ada sedikit perbedaan pandangan ya Om ya. Karena menurut saya, Kijang Krista ini dengan harga segini, itu terlalu murah. Segini itu berapa? Nah, kalau ini, sekarang kan pasaran ya, kalau kita lihat di marketplace, untuk Krista itu pasaran di atas 80 mulai. Dengan kondisi yang biasa-biasa lah ya. Biasa. Kalau untuk kondisi istimewa, memang rata-rata mulai di 100 bahkan di atas 100. Nah kayak ini kan dijual di 130 tahun 2002, low KM 51.000 ya? 51.000. Nah kalau yang ini memang udah di atas 100.000 kilometeran, dijual di 115. Tapi secara tampilan masih kece. Nah, yang bikin ini Mas Ban, yang bikin menurut Mas Ban ini underprice atau masih murah? Terlalu murah. Kenapa? Pertama guys, Om Idai bisa lihat Om, ini masterpiece-nya Toyota di zamannya. Menurut saya ya, ini sebuah masterpiece loh untuk mobil keluarga. Bahkan Kijang ini, itu kan di tahun ini kan levelnya banyak banget tuh. Dari yang paling standar, mungkin LX ya, dari LX yang pendek ya, SX, LX, LSX atau SSX. Terus dia LGX sampai yang Krista. Jadi dia menjangkau dari kalangan yang mungkin menengah sampai orang kaya juga pakainya Krista Om. Krista. Kapsul ya? Kapsul nih, di zaman kapsul ya. Sampai orang kaya juga harus ada Kijang kapsul dan Kijang Krista. Walaupun mungkin teman-teman juga tahu ya, secara suspensi, kita bilang suspensi dulu. Ini suspensinya sama mobil Niaga. Karena ini kan basicnya kan Niaga. Sama mobil Niaga bisa dibilang masih sama. Dengan di depan pegas batang torsi, di belakang per daun. Tapi Om, Krista ini nyaman Om. Kalau dulu yang namanya orang yang di zamannya ini kan di awal-awal tahun 2000 iklankan untuk mengiklankan sebuah perkeong kayak iklan Taruna nggak? Ingat nggak Om? Dia mau mengiklankan perkeong bawa ibu hamil, gue belok ngelewatin lubang tuh. Bahwa perkeong itu lebih lembut. Tapi kalau dibandingkan dengan Avanza, apalagi Terios atau Rush yang tahun-tahun 2010 misalnya yang generasi 1, ini jauh Om.
jauh lebih nyaman ini. Jauh lebih nyaman ini. Itu ya? Iya. Jadi ada pembelaannya nih. Ada pembelaannya. Mobil itu jauh lebih nyaman. Bahkan saya juga pernah ada yang komentar gitu ya di salah satu media sosial saya. Dia pernah pakai Krista, terus dia ganti Avanza S. Dia bilang, waduh, lebih enak Krista. Wah, ini penggemar kapsul berbunga-bunga banget, saya tahu nih. Jadi ini underprice. Dengan harga di 100 jutaan kita dapat mobil yang semewah ini. Oke. Masih masalah teknisnya Om Idai. Saya buka mesin aja dulu ya. Oke. Nah, ini kan menurut Om Idai mesin ini ketinggalan zaman. Bukan menurut sih, emang. Iya, ini memang mesin ini ketinggalan zaman, setuju saya sama Om Idai. Di mana teknologi sekarang itu jauh lebih canggih. Udah bukan VVTi. Bahkan trim Toyota yang bisa dibilang mobil-mobil murah aja sekarang sudah dual VVTi. Ini boro-boro VVTi. Makanya dengan cc 2000 cc ini kan mesin 1RZ ya. Mesin 2000 cc tapi output powernya itu bisa dibilang kecil, sekitar 85 PS ya. Ya. Apalagi transmisi otomatiknya ini juga transmisi otomatik yang masih konvensional guys. Masih sensornya itu masih menggunakan kabel yang terhubung sama throttle. Jadi belum electric control transmission ya, masih jadul emang nih Om. Jadi kalau nanjak gimana? Kalau nanjak ya itu, dia kadang-kadang posisi gigi itu suka nggak ngepas. Karena dia belum electric control transmission, belum ECT. Kalau sekarang kan udah ECT atau super ECT. Jadi dia lebih presisi lagi untuk penempatan gigi, terutama pada jalanan yang sering naik turun gitu ya. Nah kalau turunan? Kalau turunan? Kalau turunan, kadang dia masih di tinggi tuh. Belum turun ke rendah. Jadi deselerasinya kurang. Jadi di balik kemewahannya, unsur manusianya itu masih sangat tinggi. Masih sangat tinggi. Bahkan ini masih agak perpindahan giginya tuh lebih terasa. Lebih terasa ya, ada terasa perpindahan gigi ya dibandingkan dengan transmisi yang sekarang. Tapi menurut saya itu Om, disitulah seninya. Jadi kita tahu, oh ini lagi pindah gigi. Tapi dibalik kekurangannya ya, ini bisa dibilang 2000 cc, tenaganya kecil. Tapi kalau kita bawa Om, kita tetap bisa merasakan. Sekarang mobil-mobil sekarang misalnya yang 1500 cc dengan horsepower di atas 100 rata-rata ya. Mungkin bisa ada yang 103, 105. Tapi dia 2000 cc tetap berasa Om powernya. Walaupun ini bisa dibilang untuk lari kenceng RPM-nya lumayan tinggi. Tapi powernya berasa. Dan bicara lagi nih Om, masalah fitur. Nggak ada ABS. Nggak ada apa? Airbags. Apalagi kalau dibandingkan mobil-mobil sekarang ya. Tapi menurut saya, ya memang di zamannya itu teknologi itu kan belum populer. Tapi kan yang penting udah ada safety belt Om. Walaupun cuma 2 baris. Walaupun cuma 2 baris. Nah untuk ABS ini memang nggak ada ABS, makanya teman-teman kalau naik mobil ini kalau lewat jalanan licin, apalagi jalanan berpasir, dia lebih dikontrol aja remnya, karena ini dijamin nyelonong ini dibandingkan dengan mobil-mobil yang ada ABS. Karena, tapi menurut saya mobil ini tidak dinilai dari situ, dari teknologi dan fitur. Terus apa? Nah, kita tutup dulu aja kapasinya Om. Dengan harga yang 100 jutaan ya. Tadi kan kemarin kita bahas bahwa dengan harga 100 jutaan kita bisa dapat mungkin mobil-mobil dengan harga yang sama tapi jauh lebih mewah. Kayak Serena C24, mungkin Odyssey RA6 atau RB1. Atau mobil-mobil jenis-jenis lain. Bahkan Om, kalau kita Nafwan atau Biante itu cuma nambah sedikit bisa dapat juga sih. Nafwan 150 udah bisa dapat loh. Bener nggak? Betul. Iya nggak? Tapi, nah, sebuah masterpiece-nya ini Om. Harga 100 jutaan, dimana sekarang kita dengan harga, misalnya Avanza harganya itu di 200 juta lebih, 250 sampai mendekati 300 juta. Kita cuma dapat Avanza. Ini, dapat mobil yang nggak kalah nyaman dan lega menurut saya. Walaupun fiturnya sederhana, tapi menurut saya kayak sekarang kan banyak fitur yang
useless sebenarnya Om. Begitu. Nggak kepake sebenarnya Om. Cuman biar kelihatan Ya, canggih aja. value-nya nambah banyak gitu ya. Value-nya nambah banyak. Ya. Padahal nggak kepake, kayak fitur-fitur baca garis lah segala macam. Atau lagi sekarang itu ada yang namanya fitur-fitur cruise control. Hah? Coba aja pakai di dalam kotak cruise control Om. Bisa. Nah, ini masih yang lama nih berarti. Masih pandangan yang lama nih. Saya juga orang lama sih, makanya saya ngelihat mobil ini sebagai sebuah benda teknis. Bener. Dan kalau kita ngelihat sejarahnya, ngikutin perjalanannya dari dia lahir, harga mobil baru turun, naik lagi sekarang. Buat saya ini harga ini udah nggak masuk akal karena lebih ke harga gorengan, lebih ke harga ini. Sementara sebagai benda teknis pasarnya sebenarnya oke, ini tinggi gitu, nilainya tinggi, masterpiece, Mas Ban bisa inilah. Tapi kalau ngelihat pasar mobil bekas ya nggak segitunya sih Mas, kalau menurut saya nih. Ya. Dan kalau tadi cruise control segala macem, ya itu di zaman ini atau pemakai mobil ini memang belum perlu. Ada beberapa hal yang saya sepakat sama Mas Ban soal keunggulan atau soal value dari mobil ini. Gitu. Kalau tadi misalnya cruise control, ya mungkin kalau anak sekarang tuh kalau lihat ya posting tuh angkat kaki sambil nyetir. Itu mungkin Mas Ban, kalau kita ya saya juga mungkin belum nyampe ke situ tuh. Tapi anak-anak sekarang udah posting di tol, udah canggih gitu. Canggih nih. Nah, gitu. Nah, mungkin pemakai mobil ini tidak di situ. Gitu. Mungkin orang-orang ya kayak kita gini lah ya. Iya. Karena masih tahu mobil ini. Nilai dari mobil itu, sejarahnya, nah, itu yang menurut saya itu memang ini layaknya, ini harganya 200 juta ini harusnya. Wah, 200 juta? Oh iya, karena saya mau goreng pakai minyak samin ini. Enggak, tapi memang ini kalau dengan kondisi yang bagus ya, suatu saat mobil ini bisa aja tebus di harga itu. Wah, ini salah satu penggoreng juga ya. Tapi katanya, Mas Ban ini kan memang latar belakangnya dari mobil baru ya? Iya. Coba sebutin, saya ulang lagi di channel channel Auto Second. Mas Ban ini rupanya ini bukan sembarangan nih, itu berkaleng-kaleng. Coba di pengalaman di mana aja Mas? Nah, mungkin teman-teman juga bisa cek, ada di deskripsi ada LinkedIn saya tuh Om. Gitu. Jadi bisa kelihatan pernah di Astra Reso Motor, Auto 2000, terus di Mazda, di Jaguar Land Rover Indonesia yang masih di Fatmawati dulu tuh. Sebelum dipegang Indomobil, terus di Indomobil, Nissan, dan terakhir di Wuling. Nah, jadi paham kan kenapa kalau Mas Ban menjelaskan itu kayaknya meyakinkan banget gitu. Bahkan untuk sesuatu yang buat saya ini value-nya sudah semakin menurun gitu. Ini buat Mas Ban ini masih wah. Ini memang masih wah. Asal dengan catatan ya, mobil itu kondisinya masih good ya. Dia masih good condition. Jadi kalau ini masih good condition, menurut saya ini mobil ini value-nya lebih dari harga pasaran sekarang. Tapi Mas, kalau mobil udah 20 tahun ya. Kalau saya ngelihatnya bukan ngelihat masterpiece-nya, bukan ngelihat historisnya, ngelihatnya, tapi saya ngelihatnya sebagai kan mobil itu nggak melulu dipajang, dibeli, tapi juga orang-orang pasti menikmati. Betul. Setelah dia keluar 130 juta atau di atas 1 juta. Ini kan masih mengandung PR. Nah, PR ini kan harus dikompensasi kan, gitu ini dengan juga, harga. Ini juga sebenarnya nih Om, mungkin kan kalau mobil 20 tahun, dia PR-nya banyak ya. Kayak misalnya dari AC, performanya mulai menurun, kadang-kadang kompresornya mulai ngorok. Tapi ini spare part-nya, aduh, Om, di warung kayaknya ada ya. Kalau saya bicara kasar ya, ini spare part-nya di mana-mana ada. Karena mobil ini populasinya, apa namanya? Populasinya ini cukup banyak. Teman-teman gak usah takut. Mau dari Sabang sampai Merauke, orang yang ngerti mesin kijang itu pasti banyak banget karena saking simpelnya mesinnya itu simple. Spare partnya itu dari yang original, yang Jepang sampai KW 13 ada. Jadi kalau yang orinya 500.000, yang KW-nya 50.000 pun ada. Menyesuaikan kantong. Iya. Ya, nggak ada masalah. Yang selama dia kondisinya itu masih baik ya, masih orisinil. Karena yang susah malah justru mobil ini Om, yang bikin mahal. Itu interiornya, kelengkapan interior, terus keorisinalan interior. Itu yang kalau joknya udah sobek, atau dashboardnya pecah, atau tombol-tombol di dashboard udah mulai hilang. Nah itu yang, aduh, yang kadang-kadang PR itu, karena belum tentu ada kalau spare part itu tuh untuk mobil-mobil tua tuh. Itu handicapnya mobil tua ya? Itu handicapnya mobil tua. Jadi Mas Ban
rela beli ini nggak kalau misalnya 200 juta? Waduh. Kalau ini 200 juta dengan kondisi yang super perfect ya Om ya, masih worth it banget. Asal dia kondisi super perfect ya, bukan cuma sekedar low KM. Dia low KM dan memang benar-benar dalemannya itu masih gurih banget ya. Worth it. Worth it banget. Itu yang benar-benar simpanan ya? Benar-benar simpanan. Kayaknya di beberapa temen di daerah, termasuk kayak di Garut, kalau lihat di Instagram itu kan, suka ada aja sih yang ketemu yang kayak begitu. Nah, saya masih memaklumi gitu. Tapi kalau misalnya kita ngeliat pasaran umum ya, sekarang udah waktunya turun. Ini naik karena situasi 2002 aja, orang jual mobil mahal-mahal semua kan, showroom itu mahal-mahal gitu. Tapi oke nggak nih 200 juta? Oke ya? Oke, memang seharusnya value-nya di sini. Gitu ya. 200 juta, sekarang kita ke showroom mobil baru cuma dapat apa sih? Avanza E. Mungkin Avanza E kali di atas kali ya sekarang ya. Yang velgnya masih pakai dop kali ya. Atau kalau expander juga itu expander yang super standar kali ya. Kalau R3 itu R3 GA kali ya. Yang benar-benar velgnya masih kaleng gitu ya. Ini udah dapat mobil yang nyaman di kelasnya. Atau tadi Om bilang kan 20 tahun kayak ini transmisi otomatis kan itu konvensional banget. Tapi di situ keunggulannya untuk mobil tua Om. Semakin konvensional transmisi otomatis itu biasanya semakin mudah diperbaiki Om. Setuju nggak Om? Ya kan? Tapi untuk transmisi otomatis semakin canggih. Kayak misalnya mobil-mobil Eropa teknologinya udah canggih-canggih. Segala macam mekatronik lah, segala macam. Tapi begitu jeder. Ini kalau turun juga transmisi otomatis kalau overhaul itu jos lagi. Saya rasa nggak nyampe 5 jutaan ya. Untuk transmisi otomatis. Itu udah jos lagi tuh Om. Ya nggak? Bener nggak Om ya? Ya. Walaupun sebenarnya kalau yang Matic ini nggak kedengeran isunya karena mungkin populasinya terlalu sedikit. Pada saat itu orang masih banyak yang pilih manual. Betul. Karena yang namanya mobil-mobil tahun 2000-an itu mayoritas orang beli manual. Bahkan Avanza pun pertama kali launching itu cuma keluarin manual, nggak keluar otomatis. Baru keluar otomatis itu tahun atau 2 tahun kemudian ya, keluar yang tipe S13 otomatis. Jadi ini menurut saya nih Om Idai, ini sebuah masterpiece selama kita punya yang kondisi baik ya. Jadi kalau teman-teman yang masih pegang Krista, yang masih antik, jangan dijual. Biasanya nih mobil-mobil kayak gini, aduh kita belajarlah dari Vespa, dari Katana, ya kan? Kadang-kadang emang mobil itu udah tidak diukur dari sekedar fungsi, sekedar teknik, atau value barang itu, aduh banyak hal yang membuat mobil ini, aduh apalagi kalau mobil ini udah semakin langka yang kondisinya bagus Om. Bisa makin naik lagi Om. Bisa meroket gini nih Om. Pas deh kalau misalnya latar belakangnya emang dari mobil. Speak itu jago banget. Jadi emang ini, waduh. Kalau sekarang dapat 100 juta kondisi orisinal, punya duit, beli. Simpen. Walaupun saya setuju, ini kalau dipakai setiap hari, bensinnya sekarang, aduh lumayan juga ya borosnya. Lumayan juga, banyak mobil yang sekarang, teknologi sekarang yang membuat mobil jauh lebih irit. Tapi percayalah, mobil itu kalau mobil-mobil udah tahun segini ya memang value itu bukan dari sekedar fitur atau fungsi. Gitu Om Idai. Tapi kenangannya ya? Kenangannya, sejarahnya, apalagi kita punya mobil yang semakin berumur tapi kondisi semakin bagus. Itu value-nya tinggi banget Om sekarang. Sisi emosional itu lebih berbicara daripada sisi teknisnya. Nah, gitu. Tapi begitu udah beli, simpan. Ganti generasi muda. Harganya normal lagi. Biasanya goreng-gorengan yang gitu. Benar. Kecuali emang udah siap, oh nggak masalah. Tiba-tiba turun jadi 50 juta lagi ya nggak masalah. Kan udah beli kenangannya kan gitu. Dia beli kenangannya. Tapi sih biasanya sih mobil-mobil begini semakin tua kan semakin jarang. Yang kondisi bagus ya. Semakin tua kondisi masih banyak, tapi yang kondisi bagus pasti semakin berkurang. Kondisi mobil juga itu mempengaruhi harga. Bayangkan kalau kita mendapatkan mobil yang umurnya udah 20 tahun, apalagi 30 tahun dengan kondisi yang masih bagus, itu ada harga yang harus kita hargain. Orang sebelumnya itu
merawatnya, menyimpannya dengan baik sampai 20 atau 30 tahun lebih dan kondisinya masih bagus, itu ada harga menurut saya. Harga di mana dia merawatnya sepanjang itu, bayangkan. Nah, disitulah yang mungkin ada harga emosional yang membuat nilainya itu lebih dari seharusnya. Oke, kalau gitu Om Idai, waduh luar biasa nih kita diskusi sama suhu jurnalis otomotif dan sama YouTuber yang bukan kaleng-kaleng, yang punya latar belakang berbobot ya. Bahwa kita melihat Innova aja dari diskusi kita, wah bisa sudut pandangnya bisa berbeda ya Om ya. Bisa berbeda. Tapi yang memang mobil ini menurut saya ini adalah sebuah masterpiece untuk mobil keluarga Indonesia di zamannya dan masih berlaku sampai sekarang Om. Oke, kalau gitu teman-teman, kalau teman-teman yang pengen lihat pandangan Om Idai bisa cek di channel Auto Second. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.